Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Salam progresif. Selamat berjumpa pemirsa di program Ngopi Progresif. Program ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Hari ini sambil kita ngopi, kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan narasumber kita. Ngopi Progresif kali ini bersama saya, Saud Batubara, akan mengangkat tema-tema yang menarik, yang hangat, dan bersentuhan dengan kepentingan publik. Kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang Riau di pusaran korupsi. Menyambut pemilu kada tahun 2024 ini, tentu menjadi satu hal yang penting kalau kita bicara tentang bagaimana mencari sosok pemimpin yang anti korupsi atau bersih dari perilaku korup. Dan untuk bincang-bincang kita pada kali ini, sudah hadir satu narasumber yang berkompeten untuk membahas masalah ini, yaitu Bung Taufik dari Fitra Riau. Apa kabar Bung Taufik? Bung Saud. Sehat ya? Bang Saud. Ya. Fitra Riau, Forum Indonesia untuk Transparansi ya. Yes. Nah, ini adalah satu organisasi atau satu lembaga yang concern bicara tentang atau mengawasi tentang transparansi anggaran. Ya, termasuk ini berkaitan dengan persoalan korupsi juga lah ya, Bung Taufik. Nah, tadi saya sudah memberikan pengantar sedikit lah bahwa Riau itu beberapa bulan lagi akan masuk ke satu pesta demokrasi, memilih pemimpin pilkada serentak. Dan ini memang jadi satu hal yang menarik karena serentak kan. Iya. Artinya di sini ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati juga, wali kota. Dan momentum seperti ini menjadi satu pembicaraan juga nih tentang isu korupsi karena ya seperti pilkada-pilkada sebelumnya, setiap mau ada momentum pilkada itu muncul ini laporan-laporan tentang calon-calon yang diduga korupsi ya kan. Muncul demonstrasi menuntut agar calon-calon yang katanya mau maju ini korupsi gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke persoalan pilkada dan korupsi, saya ingin dapat informasi dulu nih Bung Taufik. Riau setelah era otonomi daerah itu kan memang salah satu isunya bagaimana daerah bisa mengelola daerahnya sendiri, orang-orang daerah bisa mengelola daerahnya sendiri untuk bisa lebih sejahtera masyarakatnya. Tapi kalau kita melihat perjalanan Riau pasca reformasi atau otonomi daerah, itu sepertinya harapan itu kok agak di bawah bayang-bayang kesuraman. Karena kasus-kasus korupsi itu ya sepanjang yang masyarakat awam tahu lah ya, itu cukup banyak. Tapi mungkin Fitra bisa jelaskan seperti apa kira-kira dalam 10 tahun terakhir tren korupsi di Riau itu. Ya, baik, terima kasih Bang Saud ya. Kalau Fitra memang dalam hal ini memang konsen terhadap isu transparansi ya dan anggaran. Nah, berbicara soal transparansi, pasti kita bicara soal lingkup korupsi, baru bicara soal lingkup pelayanan, dan bicara soal lingkup keterbukaan informasi pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat memang di situasi pasca otonomi, sebenarnya para pelaku aktor korupsi itu sebenarnya orang-orang yang mendorong reformasi itu. Jadi ironis kalau kita ya. Sangat ironis sekali ya. Kalau kita bawa ke Riau memang ada yang mengatakan apakah benar daerah sudah otonom. Bagi saya sekarang itu sudah mulai berangsur hilang ya. Ada beberapa penekatkan ya soal regulasi-regulasi yang mana regulasi itu juga
berdampak juga kepada daerah sehingga kewenangan angsur itu dicabut kembali. Kayak penyusunan anggaran, nomenklatur harus disesuaikan dengan peraturan pusat. Nah, itu yang saat ini masih daerah membuat dilema. Nah, soal korupsi juga kalau kita lihat di Riau ini pasca 2012 ya. Ya. Sebenarnya sebelum 2012 juga ada kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah ya. Dulu mungkin Bang Saud dulu ya, mungkin pernah mendengar kasus korupsinya Pak Helian Saleh ya. Pak Helian Saleh, baru ada Bupati tahun 2005 ada Pak Ramlan Jas, Bupati Rohul ya. Kasus pengadaan genset dulu ya, yang di Rohul. Baru di kepala daerahnya sesudah Pak Saleh Yassin ada Rusdi Zainal, ada 2 dakwaan yang dituduhkan kepada dia, dan itu sudah vonisnya sudah menjalankan masa hukuman. Kasus izin pelepasan kawasan hutan, baru ada kasus PON Riau. Nah, baru di tahun 2014 kita digegerkan lagi ada OTT ya, operasi tangkap tangan. Betul. Dulu ada Pak Anas Mamun ya, di dalam bersamaan juga Pak Anas Mamun itu penerima suap dari Gulat Manurung ya ketika itu ya, senilai ada beberapa miliar ya, ada 500 juta dan 350.000 dolar Singapura dan 32.000 dolar Amerika yang ditemukan pada saat pasca OTT tersebut. Nah, kasusnya apa? Nah, kalau Anas Mamun itu unik juga kita lihat ya. Sama dengan kasus Rusdi Zainal. Kasus Rusdi Zainal ada 2 kasus yang didakwakan ke dia. Di Anas Mamun juga ada 2 kasus yang didakwakan ke dia. Yang pertama soal perubahan alih fungsi lahan ya, kawasan ya, yang di Kuantan Singingi yang sekarang digarap oleh Duta Palma ya. Nah, Duta Palma menarik juga kita bahas nanti. Nah, yang kedua kasus pengesahan anggaran APBD. Nah, banyak juga yang melibatkan anggota dewan, bahkan anggota dewan itu sudah terpilih di Rohul ya, menjadi bupati dan akhirnya terjerat juga, yaitu Pak Suparman. Nah, kalau misal banyak juga kasus-kasus itu ada menjerat Kauzahari ya, baru ada si Johar Firdaus juga terlibat di situ. Nah, tapi yang cenderung dari yang saya katakan tadi ada 3 Gubernur Riau yang hat-trick. Di daerah juga hat-trick, Bang. Nah, kalau kita totalkan itu secara keseluruhan itu ada 18 kepala daerah. Di Riau. Dan kalau kita lihat dari peta 12 kabupaten kota, hampir semua daerah itu kepala daerahnya terjerat kasus korupsi. Hanya Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir yang kepala daerahnya tidak terjerat kasus korupsi. Padahal di bawahnya banyak sih teman-teman kepala dinasnya. Iya, di tingkat kepala dinas, betul. Nah, menarik misalnya yang OTT KPK misalnya ya. Selain OTT KPK ada juga yang pendalaman kasus yang dilakukan oleh KPK. Kayak yang tadi saya katakan ada Suparman atas pendalaman kasus pengesahan APBD yang dulu sudah terlibat ya, Anas Mamun ya. Baru ada Johar Firdaus, Kijauhari, baru ada Suparman sendiri. Baru ada di Bengkalis, ada Amir Mukminin, wakil bupatinya juga kena. Dulu pada saat Muhammad ya, pada saat pengadaan pipa di Indragiri Hilir. Nah, dulu Muhammad itu sebagai kepala bidang di Dinas PUPR. Nah, lanjut lagi ada pemberian suap ya kepada di kementerian ya, soal DAU Kabupaten Dumai Zulkifli AS. Baru ada lagi yang baru-baru ini ada Mursini yang di Kejaksaan ya, ditangani oleh Kejaksaan. Baru ada Sukarmis soal hotel ya. Banyak lagi kasus-kasus yang ditempa oleh Indragiri Hilir juga ada ya. Indragiri Hilir juga ada Adnan Muklis almarhum ya. Kasihan juga kita lihat teman Indra Muklis ya. Nah, itu ada kasus Inhil juga. Baru ada beberapa lagi kasus soal ini juga yang Bengkalis tadi Muhammad, Amril Mukminin, baru ada kalau Kampar Burhanuddin. Oke. Nah, tapi Burhanuddin itu kasusnya itu dia tidak menjabat sebagai bupati, tapi dia sebagai kepala dinas soal penerbitan izin. Di Pelalawan, wakil bupati sama bupatinya juga kena. Ya, Tengku Asmon Jafar, baru ada Marwan Ibrahim. Nah, sebenarnya ini sangat ironis, Bang. Kalau saya lihat ya. Kenapa sangat ironis? Padahal
komitmen anti korupsinya sebenarnya sudah diterjemahkan dalam misi-misinya. Ketika pada perhelatan kampanye, saya anti korupsi, saya akan membuat agenda di misi saya untuk bisa terintegrasi teknologi berbasis informasi ya, misalnya mengarah kepada keterbukaan informasi masyarakat ketika meminta akses bisa ini, baru melemah ruang-ruang gelap tadi kayak penganggaran, baru perencanaan pengusulan lelang misalnya kan. Nah, situ sistem sudah ada. Cuma kenapa masih ada? Nah, mungkin di sini adalah peran pengawasannya mungkin yang agak lemahnya, inspektorat. Nah, ini menjadi sebuah problem juga bagi kita. Baru-baru di Riau ini juga pengawasannya, inspektorat itu kan seharusnya kan berdiri independen ya, tapi terlibat di salah satu perusahaan sebagai komisaris. Ya kan? Nah, itu juga jadi catatan juga bagi kita. Seharusnya mereka independen, tapi tidak juga dalam hal ini kan. Nah, ada beberapa hal-hal juga lagi, misalnya kita lihat misalnya kayak temuan LHP BPK ya, kayak proyek-proyek fiktif ya. Kalau di Riau ini kalau kita telah lagi mendalam, Bang, di Riau ini ada 2 sektor yang sangat rawan ya. Memang sudah menjadi tradisi juga mereka ya. Soal korupsi anggaran, yaitu meliputi soal SPPD fiktif, proyek pengadaan. Ini APBD ini ya? Iya, APBD. Perampokan APBD. Kayak tadi yang saya katakan tadi, yang pengesahan APBD ya 2014 itu 3 orang yang sudah tersangka ya. Sebenarnya kalau dari pengakuan dari saksi ya, dulu ada Ricky Haryansah dulu, ada dia mengatakan bahwasanya banyak yang terlibat ya. Banyak yang menerima, ada dia kodenya tuh 50, 20, 40 ya. Baru ada beberapa anggota dewan termasuk ini ya yang perkataan dari kutipan dari Ricky Haryansah ketika kita tracking itu ada ke Bupati Pelalawan sekarang, baru ada yang ke DPR RI yang sekarang, baru ada ini. Sebenarnya banyak sih indikasi. Cuma sekarang ini kalau kita kupas semua penuh penjara. banyak yang terlibat. Itu saja ya. Nah, baru banyak juga sekarang yang mulai ya. Tadi cenderung ini pilkada ya. Nah, ini sangat ironis juga bahwasannya situasi pilkada ini kan seharusnya kan momentum bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Tetapi ketika proses pilkada ini penjaringan bakal calon menjadi calon itu juga posisinya juga nggak menjadi suatu alternatif yang positif disajikan oleh partai politik kepada publik. Oke. Artinya di sini bahwa partai politik itu sepertinya belum mengusung semangat anti korupsi yang baik. Ya, jelas kalau kita lihat dari data ICW ya, sebenarnya banyak kasus korupsi itu, aktor korupsi itu banyak lahir dari partai politik. Ya, dari pengurus partai, kita lihat dulu sekjennya Nasdem ya, baru ada pengurus-pengurus partai elitnya ya, baru ada ketua Golkar dulu ya, DPD Golkar dulu kan. Nah, ini menjadi sebuah bahwasannya semangat anti korupsi sebenarnya harus kita mulai dari partai politiknya kalau dalam hal ini ya. Contoh misalnya, kita disungguhkan oleh calon-calon yang tidak bermutu kalau kita lihat sekarang. Contoh bakal calon gubernur Riau saat ini, Samsuar. Baru ada SF Haryanto yang sekarang PJ gubernur. Baru ada Abdul Wahid. Baru ada siapa yang dari Demokrat, Muhammad Nasir ya. Kalau ada beberapa hal lainnya. Nah, kita lihat Samsuar. Dulu kita dihebohkan Sekda Yan Prana terlibat kasus korupsi yang sudah vonis ya, dan bersalah ya, dihukum penjara. Dulu kasus pemotongan fee ya yang disiak. Nah, ketika itu bupatinya siapa? Samsuar. Nah, dalam problem kasus itu juga ada melibatkan menantunya keponakannya si Pak Samsuar, si Dona ya. Si Dona, baru ada berapa lagi ya. Nah, kenapa ini nggak ditelusuri lebih mendalam lagi? Ya. Nah, ini kan momentum juga ini kan sebenarnya. Cuma momentum juga jangan sekarang. Seharusnya dari dulu kejaksaan itu ini kan.
Nah, kenapa harus sekarang muncul ada Sperlangga, ada apa kan? Kenapa nggak dari dulu? Padahal yang pernah pada di fakta persidangan sudah disebutkan nih, ini untuk ini arahnya kemana? Apakah ada nggak indikasi klientelistiknya kepada Pilkada 2018 kemarin? Nah, itu kan harus ditelusuri juga diperdalam oleh kejaksaan. Iya. Tambah dengan yang sekarang yang calon yang bakal calon ya masih ya. Kita belum disungguhkan oleh partai politik karena sekarang ini kan pada Masih masanya proses di partai ya pendekatan, mendapatkan tiket ya. SF Haryanto tuh ada dugaan-dugaan ya. Dulu dugaan kasus PON dulu bahkan terlibat sebagai saksi ya. Baru ada SPD fiktif ketika beliau menjabat sebagai kepala Bapenda provinsi, baru dia hijrah ke pemerintah pusat di PU. Kan ada kasus SPD fiktif juga. Baru yang kasus Muhammad yang tadi yang soal pipa tadi. Dan juga ada melibatkan nama di fakta persidangannya. Nah, seharusnya kan ini kan harus diungkap juga kepada publik, dan partai politik seharusnya melihat itu, melihat sosok-sosok mana yang layak sebenarnya disungguhkan kepada publik calon ini. Tapi kan itu kan tidak. Seharusnya kan pemetaan partai politik lebih bagus ya daripada ini ya. Karena kalau kita lihat misalnya kayak dilihatlah rekodnya, bukan kapabilitasnya yang harus dilihat, tapi bagaimana dia komitmennya terhadap anti korupsi, bagaimana dia hubungan dengan perilaku koruptif ya. Misalnya kayak dia pernah terlibat jadi saksi kan juga menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi partai politik untuk mencalonkan dia sebagai bakal calon gubernur periode 2024-2029 ya. Nah kan itu seharusnya menjadi pertimbangan juga. Nah ditambah lagi prestasi-prestasi lainnya. Tapi partai politik enggan untuk itu. Nah ini menjadi kendala juga kita. Orientasinya benar-benar melihat bahwa ini orang punya peluang lebih besar. Soal dia punya track record, dia punya itu nanti dulu. Nah ini kira-kira kalau ke masyarakat, mereka nggak khawatir gitu isu persoalan korupsi ini misalnya menjadi resisten di masyarakat gitu. Sebenarnya itu resisten Bang di masyarakat ya. Kalau kita lihat yang kalangan atas ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat proses pemilihan kita kan, itu kan yang kalangan bawah kan lebih banyak kalangan bawah daripada kalangan atas, betul nggak? Nah yang di kalangan bawah itu kadang kurang peka hal-hal yang kayak gitu tuh. Makanya seharusnya tugas partai politik itulah yang untuk mencerdaskan pengetahuan dan memberikan informasi kepada si masyarakat ini ya. Nah misalnya ya itulah timbul tadi itu, dia punya rekam jejak yang buruk ya soal ini. Dia punya ini tapi dia punya uang ya, dia punya kekuasaan, punya jejaring yang kuat. Nah sehingga suara-suara itu bisa dibeli kan. Nah kita nggak usah jauh-jauh bagaimana peristiwa kontestasi pileg kemarin. Nah bagaimana peredaran uang, money politik di tengah masyarakat itu terjadi. Nah padahal udah banyak ini kasus segala macam ya kan, banyak ini tapi juga nggak diekspos oleh Bawaslu misalnya gitu. Nah ini sebuah catatan juga. Jadi sebenarnya penyelenggara dan ini juga harus bahu-membahu untuk penyelesaian ini kan. Itu ya. Jadi kalau begitu Pilkada 2024 ini pun nampaknya belum bisa jadi satu momentum untuk mencari pemimpin yang anti korupsi dong. Iya. Ya, kalau sebenarnya kita nggak telat ya, Bang ya. Ini masih bulan Agustus. Masuk bulan Juli. Agustus kan sudah mulai proses pendaftaran. Ya. Nah, untuk mungkin kalau tidak di 30 Juli atau di awal Agustus. Itu sudah dapat rekomendasi partai. Ya. Nah, seharusnya partai politik buka penjaringan ke publik atau di-expose publik, minta saran publik. Ini gimana? Dan dimasukin itu terrekodnya. Nah, rekam jejaknya seperti apa? Tracking lah, seperti yang biasa kita lakukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil ya. Nah, bagaimana dia kapabilitas dia, bagaimana pertimbangan rekam jejak dia. Nah, seharusnya kan itu harus dimulai dari partai politik. Nah, kalau seandainya partai politik mensungguhkan orang-orang yang nggak benar ini, ya masyarakat nggak ada pilihan, Bang. Misalnya misalnya ada calon yang sudah ada kasusnya tapi tetap dicalonkan. Dulu kita ingat kasusnya Helian Saleh. Ya, Helian Saleh dalam mendapatkan perahu ya dalam kontestasi pilkada kemarin itu dalam statusnya tersangka loh.
tapi tetap tetap maju, tetap dapat maju, juga. dapat juga dia perahu partai. Nah, itu juga sebuah catatan kita juga. Nah, dulu Suparman dalam kasus itu dia dalam kasus tersangka walaupun dia menang di banding di PN ya, tapi kan di kasasi tapi KPK banding lagi kan akhirnya terjerat dia kan. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu nggak diperhatikan oleh partai politik. Nah, jadi partai politik kalau bicara misalnya kita akan menjaring ini buset semua tak ada. Sebenarnya perhelatan pilkada ini dimulai dari partai politik itu sendiri. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan calon Pemimpin yang berkualitas, yang kapabel misalnya, yang tidak punya rekam jejak, ya sungguhkan dong dengan hidangan yang mantap, hidangan yang bersih ya, hidangan yang apa. Nah, tapi kan nyatanya kan tidak. Tidak, ya. Nah, di Riau punya sejarah, Helian Saleh dulu, Suparman dulu ya. Nah, apakah itu bisa terulang kembali? Apakah itu terulang kembali? Nah, itu menjadi koreksi kita. Oke, kalau kita nggak bisa berharap pada partai politik, siapa yang sebenarnya juga bisa memainkan peran lebih besar untuk mengedukasi publik tentang bahaya korupsi atau memilih pemimpin yang korup? Ya, di penyelenggara ya. Cuma penyelenggara kan nggak bisa main action yang lebih ya, karena ke KPU juga kita nggak bisa berharap juga. Bawaslu juga kita nggak bisa berharap. Dia selalu berlindung soal teknis dia teknis dibicara ya. Nah, sebenarnya para tokoh masyarakat, akademisi, kayak kita nih, ya ormas, LSM gitu ya, NGO yang bisa memberikan edukasi kepada publik ya. Nah, juga memberikan edukasi juga. Seharusnya gini, LAM Riau itu seharusnya berfungsi, Bang. LAM Riau ya. Ya, LAM Riau karena itu berfungsi. LAM ini lembaga yang kita anggap sebagai lembaga yang terhormat, bermarwah. Ya. Harapan masyarakat menegakkan nilai-nilai moralitas, agama dan budaya gitu ya. Iya. Jadi harus lebih kuat bersuara harus kuat bersuara dalam hal ini. Misalnya dia bisa memberikan petuah kepada partai politik khususnya di Riau ya, ada Golkar, pimpinan Golkar wilayahnya, ada PKB, ada Nasdem misalnya kan. Dia bisa memberikan masukan. Seharusnya proses penjaringannya harus menentukan bla 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 gitu kan. Dan juga bisa memberikan masukan kepada ketua-ketua partai ketika memberikan tiket itu kan. Nah, tapi faktanya kan tidak. Banyak juga oknum LAM ya juga terlibat dalam proses berperan dalam tim ini ya. Jadi ini jadi problem. Tadi Abang menarik juga ya Abang katakan tadi. Sekarang itu banyak orang yang saling melapor kan situasi ini. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan kita juga. Seharusnya tokoh Riau itu harus bersuara dalam hal ini. Ya kejaksaan harus berdiri posisi yang netral. Kepolisian juga. Sekarang kan ini yang mudah dimainkan mereka kan kejaksaan sama kepolisian, Bang. Ya, walaupun KPK agak apa ya, walaupun KPK sekarang udah hampir nggak jelas juga ini kan, ya. Yang bisa memain peran ini, yang bisa dimasukin oleh orang-orang ini kan kepolisian sama kejaksaan. Nah, seharusnya kan dia berdiri di tegak. Kalau memang ada kasus ya sudah, ya umumkan saja, ya kan, nggak usah ditahan-tahan. Ya kalau memang nggak ada, bilang nggak ada. Jangan digali-gali lagi. Karena kalau misalnya semua digali-gali, semua orang yang ada, pejabat yang ada di Indonesia nih ya, Indonesia Raya potensi ini, masuk semua kan. Karena persoalan administrasi juga jadi apa juga kan, kayak kasusnya Arwin AS juga masalah administrasi sebenarnya kan? Walaupun dia tidak menerima uang kan, kayak Rusli ya, Rusli dalam fakta persidangan dia tidak menerima uang, Bang, dalam kasus izin itu, Bang. Ada nggak bukti menyebutkan dia menerima uang? Tidak. Di fakta persidangan nggak ada. Cuma karena proses administrasi, karena dia ada tanda tangan di situ, ada di situ, menyebabkan kerugian negara. Menyebabkan kerugian negara yang memperkaya orang lain. Akhirnya kena dia. Iya. Nah, seharusnya kan kepolisian sama kejaksaan tuh harus seperti itu kan. Saya ada kebingungan juga. Kalau saya melihat berita-berita dalam beberapa tahun belakangan, itu dalam proses APBD, kemudian mulai ada pelaksanaan proyek, saya mendengar ada pendampingan, melibatkan pendampingan kejaksaan. Untuk pelaksanaan satu program pembangunan atau proyek gitu. Tapi kok muncul gitu kasusnya gitu. Ini apa yang jadi masalah ini? Bukan di proyek pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya, Bang ya?
Pemerintahan desa juga didampingi juga tuh sama Oke, kepolisian sama iya. kejaksaan. Ada momentum dia. Itu juga pelibatan mereka. Nah ini juga jadi saya nggak tahu tuh apa dasar ini ya. Cuma oke, itu mungkin bagus ya dari sisi agar untuk mencegah ya, mencegah tidak pidana korupsi ya. Tapi terkadang mereka dalam proses kerja pengawasan itu juga nggak efektif juga. Contoh misalnya kayak kita lihat yang fakta temuan LHP BPK tahun 2022 yang kasus apa namanya Masjid An-Nur ya. Iya. Dulu abang lihat ya. Dulu itu terdapat kekurangan volume sebesar 788 miliar ya. Baru ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi 4,7 miliar. Baru ada sensor angin yang tidak berfungsi ya. Proses pengerjaan yang terpasang itu sebesar 33 miliar. Nah, itu tidak berfungsi sampai sekarang. Kalau abang lihat jalan di Ponorogo ya, jalan depan rumah sakit umum itu, payung berfungsi nggak? Nggak kan? Nah ini kan seharusnya, padahal itu didampingi loh oleh kejaksaan proyek itu kan. Seharusnya kan jaksa itu sudah tahu dulu nih, proyek ini bermasalah. Kenapa harus lambat? Apakah harus ada perhelatan ini harus dibuka-buka? Yang dulu kemana? Padahal kita sudah tahu ini pasti ada indikasi korupsinya. Apalagi proyeknya itu lama, proses pergantian lelang juga ya, lelang pergantian kontraktornya kan. Nah itu kalau kita melihat itu ada indikasi. Jaksa pasti ada indikasi. Bahkan jaksa akhirnya ini menutup di SP3 kan, bukan SP3 bahasanya kan, tapi tidak menemukan kasus ini kan dalam bahasa kejaksaan itu kan. Nah ini kan harus dikoreksi juga jaksa kita. Nah sekarang itu makanya saya kadang agak riskan juga melihat peran kejaksaan sama kepolisian ini. Ya kalau memang tidak karena semua berperan bang. Kalau dalam tindakan pidana khusus, ini kan pidana khusus, Pitsus namanya ini kan. Iya. Polisi punya berperan, kejaksaan punya peran, KPK punya peran. Nah seharusnya satu pintu saja kalau soal tindak pidana korupsi ini. Misalnya limpahkan saja kewenangan kepada KPK. Tak usah kepada kejaksaan sama kepolisian. Karena kalau ditangani oleh kejaksaan sama kepolisian pasti jadi mainan. Jadi mainan bagi mereka. Banyak faktor-faktor dugaan-dugaan kita kan. Nah di lapangan yang kita temukan kan. Nah ini sebuah catatan juga bagi kita kan ke depan. Tapi ya gimana lah hukum di Indonesia kita kayak gini kan. Hukum di Indonesia kan produk politik juga kan. Iya. Sementara politisinya begitu ya. Politisi juga begitu. Jadi ibarat mau mencari mana dulu telur sama ayam juga nih kalau begitu ceritanya. Nah kalau untuk kasus-kasus di Riau itu tadi sempat disinggung tuh tentang modus yang paling sering itu atau yang paling besar itu kalau dari pantauan Fitra itu apa modus yang paling? Nah menarik juga ya tadi abang bilang ya. Nah kalau modus yang terbesar itu kalau kita lihat di Riau itu ya lebih banyak ya kalau kita lihat catatannya penindakan kasus korupsi yang ditangani Polri, Jaksa, KPK di tahun 2023 sama 2024. Nah, ada 27 kasus korupsi APBD suap gratifikasi. Suap gratifikasi. Okay. 63 tersangka pejabat daerah, ASN dan swasta, total kerugian ada 163 miliar. Nah, kasusnya itu banyak kepada perjalanan dinas fiktif, SPPD fiktif, baru kekurangan volume juga jadi apa juga kan. Nah pengadaan. Nah banyak di sektor korupsi anggaran. Kalau izin itu ya yang banyak main kan orang-orang yang paham dengan soal sektor hutan aja bang banyak main kan. Itu dulu di paskanya zamannya Pak Rusli, zamannya Pak Arwin ya dulu ya benar begitu. Sekarang kan pasca kewenangan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tentang pemerintah daerah itu kan dulu itu kan kewenangan kehutanan sama pertambangan itu kan ada kabupaten yang memiliki kewenangan. Sekarang kan ditarik kewenangan ke provinsi sama ke pusat. Nah, mungkin itu juga mencegah juga bagi raja-raja kecil ini kan untuk bermain ya. Tapi kalau untuk anggaran memang di seputar SPD fiktif, baru penggelembungan anggaran, markup. Nah, itu lebih banyaknya ke sana, Bang. Oke. Nah, ini mungkin kita mulai ke penghujung diskusi ini. Ya. Kalau tadi kita melihat
ya berharap pada penegak hukum sepertinya masih agak berat prospeknya gitu. Partai politik yang juga harusnya berkaitan dengan edukasi politik, edukasi kepada masyarakat, ya kemudian memainkan peran untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, sepertinya juga belum nampak nih arah-arahnya. Akademisi juga kayaknya di Riau agak banyak yang diam nih ya. Apa karena banyak proyek penelitian? Iya. Kita sebenarnya udah tahu catatannya, mengungkap ke publik ini. Nah, ini juga catatan ini untuk para akademisi ya. Jadi artinya apalagi kalau kita melihat pilkada langsung itu memerlukan biaya yang besar, kos politik yang besar. Satu partai berapa kita dapat? Kita membeli partai itu. Nah, dalam konteks itu tuh bisa nggak masuk apa ya? Ini kan jadi selentingan, jadi pembicaraan umum. Kalau mau maju bayar kursi partai, itu masuk ke ranah korupsi atau enggak itu sebenarnya? Ya ranah sebenarnya penyuapan di situ kan Bang, penyuapan situ kan. Nah, saya punya riset dengan teman-teman UNAN, Pusaka UNAN ya, tentang hubungan kriminalistik Pilkada 2018. Nah, kita melihat bagaimana transaksi uang dulu, peredaran uang di tahun 2018. Dulu pemilu 2018 bahkan ada salah satu narasumber kita yang mengatakan ke kita ya, dulu saya tracking riset di 2018 Pilkada Riau. Narasumber itu orang partai. Untuk dapat satu partai saja Bang, itu Golkar kemarin kan banyak ya. Itu biayanya nggak sedikit Bang. 2-4 miliaran. Itu satu partai. Bahkan ada juga lagi partai-partai yang lain. Nah itu narasumber kita yang mengatakan itu, satu partai. Ada juga yang sampai 5M, 6M ya. Itu untuk kos politik. Bukan untuk perahu untuk ya. Perahu saja. Apalagi kos politik. Ya. Belum lagi untuk apanya ya, atributnya, sembakonya segala macam, belum lagi biaya timnya, baru apanya. Nah itu kan juga jadi catatan kita juga sebenarnya. Apalagi kalau misalnya perhelatan ini kan untuk menghemat biaya anggaran. Iya, menghemat biaya anggaran untuk penyelenggara, iya. Tapi kalau untuk pemainnya gimana? Iya. Nah ini kan harus dipikir juga. Karena pada akhirnya ini menjadi alasan berikut mengapa kepala daerah melakukan korupsi kembali. Iya. Untuk mengembalikan modal yang sudah keluar kan. Uang aku habis misalnya sampai 9 miliar atau 9,8 atau sampai 1 triliun misalnya kalau kita kan. Aku harus balik modal dong. Ya, gimana caranya? Pertama, ya bisa peras OPD itu. Sebenarnya enak meras OPD. Kau mau di posisi eselon 2 enggak? Iya. Pilih mau di dinas A, B, C, D, E. Setor ke aku. Ada tim-timnya. Nah itu termasuk kalau di selentingan masyarakat marak tuh seperti itu. Tapi untuk di kasus belum ada yang terungkap ya? Belum ada yang masuk ke pengadilan? Iya, pemerasan belum ada masuk pengadilan. Kecuali pemerasan yang dilakukan oleh SEL kan? Iya. Pemotongan itu ya. Peras ya, minta dia ke dirjen. Iya. Tapi yang itu kan sebenarnya udah jadi rahasia umum. Sebenarnya di daerah pun itu modus paling banyak juga dilakukan. Ada di daerah itu. Mau dapat ini, kamu harus temui ini, kamu harus nyetor segini. Iya. Nah itu salah satunya. Yang kedua, misalnya dari proyek ini fee sama aku 10% ya. Nah itu nggak mau tahu, misalnya proyeknya ada 1 miliar atau 200 juta, 500 juta, kadang-kadang dia ngambil fee juga di situ. Nah jadi tim-tim circle inilah yang bergerak kan. Nah jadi ya bagaimana solusinya? Nah itu pertanyaan terakhir sebenarnya saya ingin. Sekarang lah dengan kondisi kesemrautan, dengan rasa-rasa pesimis. Tapi kan kita nggak boleh juga putus asa kan? Yes. Apa yang menurut Fitra, menurut Bang Taufik di Fitra, mungkin dari kajian dan sebagainya, atau melihat success story lah di negara lain atau apa? Apa yang memungkinkan bisa kita lakukan untuk meminimalkan korupsi atau momentum pilkada ini menjadi satu momentum untuk kita memilih pemimpin yang memang relatif nggak korup amat lah. Saya nggak bisa bilang bersih lah. Nggak korup amat gitu. Iya. Pertama ya dari sisi ini ya, partai ya. Misalnya pengawas ya. Misalnya kayak KPK gitu ya, kayak penegak hukum APH itu. Ya harus mengawasi gerak-gerik terkait dengan ini ya, pendapatan perahu ini ya. Nah itu harus ke sana.
Nah, yang kedua, kos politik ini harus diminimalisir. Misalnya, sekarang kan sudah mulai ada nih aturan-aturan baru, biaya APD itu kan Iya, ya, di-store ke KPU kan. diatur Nah, lah bisa dikelola. volumenya. Tapi bagaimana uang-uang yang lainnya? Kan itu juga nggak sulit dijangkau juga kan oleh ini kan. Iya. Nah, sejauh ini ya harus ini tim pengawas itu ya harus betul-betul ya bekerja, kayak Bawaslu itu harus betul-betul bekerja dalam proses ini. Nah, yang ketiga tuh kayak tokoh politik kita, tokoh Masyarakat ya. masyarakat kita, kayak Lam Riau ya, kayak siapa lagi pemuka-pemuka masyarakat kita. Dengan terjadinya MUI kisah misalnya, ya harus Majelis Ulama berperan juga di sini. Misalnya kayak sekarang ada ketegangan kisah kisruh ini ya, kayak kasus-kasus ini kan, sampai dipanggil kasus sudah lama, kita nggak tahu juga sebenarnya apa sebenarnya terjadi di SPR Langga. Seharusnya tokoh-tokoh dia harus bersuara juga, harus bisa memberikan petuah kepada penegak hukum, harus bisa bicara netral, jangan bermain kayak gini. Ini kan nggak sehat ini namanya nih kan. Nah, baru yang kedua, yang terakhir misalnya partai politik harus juga bisa menyajikan ini menu yang sehat, yang bisa dikonsumsi oleh publik. Ketika memilih calonnya ya ini, rekodnya sudah teruji, rekam jejaknya sudah bagus ya. Nah, itu bisa juga ya dimulai dari partai politik sih, Bang. Nah, para akademisi ya bisa dia berperan ya memberikan edukasi bahwasanya ini layak nih, ini layak, visi misinya harus layak. Nah, kalau perlu dibuat ini KPU itu bisa menggagas kayak kampanye akbar yang melibatkan publik, partisipasi publik, berharap kepada calon-calonnya. Nah, jadi serta misi visinya itu lahir dari si publik itu sendiri, bukan dari kehendak titipan-titipan dari orang-orang di sekelilingnya. Nah, ini menjadi sebuah PR juga bagi kita. Kayak tadi yang saya katakan itu, bahwasanya belum tentu yang sekarang bakal calon kan banyak, ini ada Wahid, ada SF Arianto, ada Samsuar, ada Nasir gitu kan. Nah, baru ada yang lain-lainnya kan. Nah, kayak Samsuar bagaimana track recordnya, bagaimana dia kepekaan dia terhadap isu anti korupsinya ya. Dulu zamannya Andi Rahman dulu ada mengeluarkan SK terkait dengan pasca Aki yang di Riau itu, menurut SK pencegahan korupsi yang terintegrasi ya. Tapi setelah pasca rejim beralih itu nggak dijalankan oleh Pak Samsuar. Nah, komitmennya juga nggak nampak juga ya, termasuk indikasi korupsi kan banyak, Bang. Nepotisme juga termasuk indikasi korupsi juga. Namanya KKN. Ya, meletakkan keluarganya di struktural jabatan juga nggak elok juga dipandang ya. Ditambah lagi kolega-koleganya, tim-tim suksesnya di tambuk kekuasaan yang ini kan. Nah, tidak memperhatikan proses rekam jejak ya. Nah, jadi catatan juga bagaimana kasus suap yang di APBD Siak dulu yang fiktif itu biaya rutin itu ya di Bapeda yang melibatkan Yan Prana. Bagaimana SF ada 3 kasus yang melibatkan dia, kayak suap indikasi yang pemotongan SPPD fiktif, baru yang ini yang soal tiang listrik ya, pipa yang melibatkan si Muhammad ya, baru ada kasus PON. Nah, hal-hal itu kan harus terlihat juga ke publik bahwasanya kita harus disungguhkan loh calon-calon yang bagus misalnya gitu kan. Jangan sampai kita tidak disungguhkan dengan calon-calon yang tidak berkualitas. Nah, itu sih. Baik, pemirsa, sesungguhnya persoalan korupsi itu memerlukan satu komitmen yang kuat dari semua lapisan ya. Tadi dikatakan bahwa ini nggak bisa kalau kita hanya berharap pada penegak hukum saja, karena ya juga manusia lah. Ya agak-agak silau juga kalau ada deposito masuk. Oknum-oknumnya tidak semua ya. Kemudian juga ya partai politik gitu yang kalau di momen pilkada ini harusnya menjadi garda terdepan untuk memberikan calon-calon berkualitas kepada masyarakat. Ini belum juga kita melihat satu arah yang seperti kita harapkan. Tapi meski demikian, seperti dikatakan oleh Bung Taufik tadi, momentum pilkada adalah momentum memilih pemimpin, dan itu memang saat di mana rakyat punya kekuasaan terbesar. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu nunggu lagi 5 tahun. Jadi ini saatnya mungkin masyarakat untuk lebih melek melihat siapa calon-calon pemimpinnya itu yang
punya semangat anti korupsi, relatif lebih bersih dari hal-hal yang bersifat korupsi, kolusi, nepotisme. Dan inilah saatnya Anda masyarakat punya kekuasaan terbesar nanti di bulan November memilih pemimpin, baik itu di level provinsi maupun kabupaten. Jadi gunakan sebaik-baiknya, jangan nyesal dan baru mau nunggu 5 tahun lagi. Itu dia. Baik, Bu Topik, Ya, terima kasih nih sudah mampir Bang Saud. di Ngopi Progresif ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi Siap. dengan tema-tema yang lebih spesifik lah ini. Pokoknya kalau ngopi itu ngobrolnya harus pintar, Pintar ya. ya, dan menuju kepada kemajuan negeri. Oke. Ngopi Progresif. Oke.